apnea, ngomong soal apnea, apnea kalau orang Indonesia bilang sih apnea kultur ya. Orang kita ini maksudnya menurut kamu sebenarnya apnea kultur ini apa sih maksudnya? Apakah kalau sekarang kan ini orang-orang sudah pada tahu free diving school. Tapi buat seorang Michael Domenico ini apnea kultur itu sebenarnya apa? Di awal, di atas kertas waktu gue bikin apnea culture itu sebenarnya ide awalnya bisnis. Kayak yang tadi gue bilang ke lo, gue memang pengen bikin ya mungkin sesuatu usaha lah. Suatu usaha yang bisa ada profitnya, tapi juga dampak ke sosial sama ke lingkungannya positif gitu loh. Nah, jadi si apnea culture ini memang dari awal tujuan gue bukan murni pengen jadi instruktur dan selesai. Gue pengen bisa ngembangin. Jadi dari dulu tuh kalau kita ngelihat ke awal-awal, free diving itu lebih banyak dikenalnya apa ya? Orang ngelihat itu kayak cuman ngelihat sebelah mata lah, dan banyak hal-hal yang negatif lah, konotasinya lebih negatif. Jadi kayak mereka bilang, ini olahraga ekstrim, olahraga berbahaya gitu kan. Terus sempet juga ada omongan kayak, ini free diving, jadi gratisan gitu loh olahraganya. Nah, padahal kalau misalnya, karena gue juga ngelakuin buat terjun di dalamnya, menurut gue free diving itu lebih ke kegiatan yang bikin kita relax, kegiatan yang bikin kita lebih tenang. Ada sisi sportivitas di dalamnya dan juga suportif gitu loh. Ya kan? Di free diving gak sejauh yang gue coba tanya ke lu juga deh, kayak sejauh yang kayaknya gue pernah lihat, gak ada atlet di kompetisi free dive yang ketika lawannya perform dan hasilnya bagus itu dia marah-marah. Gue rasa nggak ada. Yang ada tuh begitu mereka selesai dive, semuanya tuh kayak tepuk tangan, semuanya tuh congratulate. Walaupun mungkin mereka nggak menang jadinya, tapi suportif banget gitu loh lingkungannya. Jadi menurut gue ada yang salah nih. Nah, konsep-konsep yang salah ini yang maksud gue pengen perbaiki, gue pengen kenalin free diving dari kacamata yang lain. Bahwa free diving juga ada self discovery-nya, terus kita juga bisa aktif menyatu dengan alam lah. Nah, makanya gue pakai katanya culture gitu. Jadi budaya yang salah kita mau coba benerin. Idenya gitu. Dan lagian kalau ngomongin Indonesia kan banyak, ya kita udah ada, free diving itu udah bagian dari kebudayaan kita gitu loh, ada suku Bajo. Betul. Jadi ya kenapa enggak gitu. Betul. Terus ngomong-ngomong soal saya punya ada satu informasi yang mungkin kawan-kawan di Indonesia belum pada tahu ya, kalian mungkin belum pada tahu ya. Jauh sebelum Michael jadi instruktur, dia juga pernah jadi safety diver di salah satu event internasional di Inggris kalau nggak salah. Iya. Jadi jadi buat kawan-kawan memang istilahnya yang melihat seorang Michael sekarang itu memang prosesnya udah betul-betul panjang ya sebelum jadi seorang instruktur. Belajarnya iya, kemudian nggak langsung lah, maksudnya ada proses di situ. Dia sempat jadi asistennya Jason Hakim juga, kemudian ya sama seperti teman-teman juga pernah jadi safety diver juga, pernah disuruh-suruh juga. Ya komplit lah menurut saya. Jadi kemudian dia juga sempat berpikir untuk menahan dirinya untuk jadi instruktur karena sesuatu hal mungkin dia rasa belum saatnya lah ya. Jadi semuanya dipikir matang-matang sampai akhirnya dia memutuskan buat ya udah saya memutuskan buat jadi instruktur. Nah, waktu lu berangkat belajar di Inggris, kemudian lu sempat pulang lagi ke Indo, melihat perkembangan kita di Indonesia, menurut lu sebenarnya yang perbedaan antara
perkembangan free diving di luar sana dengan kita di Indonesia ini apa? Maksudnya yang poin-poinnya aja sih, nggak usah terlalu panjang. Menurut lu dari mereka, cara mereka latihan kah atau kalau dari fasilitas ya pasti berbeda lah ya. Maksud saya kebiasaan-kebiasaan orang sana maksudnya. Dalam hal ya. Oke, mungkin gue nggak bisa bilang secara keseluruhan di luar ya, tapi karena gue belajar di Inggris, jadi klubnya namanya Apneus UK. Gue bisa bilang bedanya klub yang di sana sama yang di Indonesia lah. Yang gue lihat perbedaan pertama yang gue rasain itu efisiensi waktu latihan. Jadi waktu kalau di luar booking kolam renang itu mahalnya setengah mati. Jadi buat mereka ketika datang ke kolam, mereka punya waktu 2 jam di air, itu benar-benar nyampe langsung pakai, kalau bisa dia nyampe lebih awal, udah pakai wetsuit segala macam, begitu tank jamnya latihan, dia masuk ke dalam air, latihan, 2 jam selesai, mandi gitu kan. Nah, habis itu baru nanti kita biasanya pergi lagi untuk hangout, ngobrol lagi gitu, atau misalnya kalau di sana mereka suka kayak pergi minum segala macam. Jadi kegiatan sosialnya itu setelah latihan. Nah, jadi waktu nyampe ke Indonesia, gue lihat kayak oke, latihan ya jam 4 kolamnya masih kosong, terus kayak belum ada yang datang. Terus nanti mungkin begitu datang, aduh gue belum makan dulu, Indomie dulu. Gue kayak beda jauh ya gitu. Jadi dari efisiensi waktu agak berbeda. Cuman menurut gue itu bukan hal yang di sana lebih baik, yang di sini lebih jelek. Tapi di sana mungkin kalau misalnya kita mau latihan jadi lebih teratur latihannya. Tapi kalau di sini kalau kita datang latihan itu bukan cuma sekedar ya hajar latihan terus selesai, tapi sosialnya lebih ada. Jadi lebih kita bisa saling kenal, lebih friendly gitu. Jadi satu yang gue lihat cukup berbeda di situ. Yang kedua, menurut gue di Indonesia kita sangat dimanjakan sama alam. Kondisi air, suhunya hangat, ya kan. Terus visibility, wah luar biasa, 40 meter, 30 meter. Jadi waktu gue nyampe ke Indonesia, latihan itu langsung wow gitu loh. Maksudnya semangat latihannya tinggi. Di sana gue latihan visibility 2 meter, itu pun udah bagus. Iya, lu di danau ya. Di danau latihannya, warnanya hijau. Jadi tali itu udah berbayang, ya 1 meter itu udah nggak sampai yang jelas banget. Jadi ya mereka siap untuk ribet jadinya. Kalau yang di luar, mereka pakai wetsuit udah pasti disiapin, terus lampu dia bawa. Yang penting mereka siap untuk ya bawa peralatan untuk safety-nya tuh jauh lebih kuat lah, jauh lebih banyak. Mereka bawa line cutter, jadi buat kalau misalnya kita nyangkut atau apa. Kalau di Indo, karena kondisinya juga memang sangat mendukung, jadi kadang-kadang yang gue suka dapetin ya, dibilangin, kalian siap-siap ya, misalnya pakai wetsuit, airnya dingin. Pasti nanya dulu, seberapa dingin memangnya Mike? Bisa nggak kalau gue cuma pakai baju renang doang? Nah, jadi ada unsur itu lah. Maksudnya bahwa ya terlepas dari wetsuit memang untuk jaga supaya kita hangat, tapi kan ada fungsi-fungsi lain gitu loh. Jadi ya itu 2 hal yang menurut gue cukup berbeda. Cuman hal positif lainnya menurut gue teman-teman yang ada di Indonesia itu jauh lebih eksploratif. Karena kita alamnya juga banyak, kita siap buat cobain. Gue sering lihat anak-anak kayak coba yuk ke curug kan, coba nyelam di danau, coba ke sungai, explore untuk foto-foto, kreatifnya itu lebih tinggi gitu loh dibandingin sama yang di sana. Karena buat mereka ya pertama dingin, terus kondisinya juga mungkin tidak sebagus di Indo gitu ya. Jadi gue sih plus minus lah dua-duanya. Iya betul. Sama satu hal yang menurut gue paling penting itu semangat saling bantunya, gotong royongnya di Indonesia tuh luar biasa tinggi. Ya kalau gue boleh cerita, IDAK nggak mungkin bisa ada kalau nggak ada lu, nggak ada teman-teman yang bantu. Betul. Jadi
ya gue sangat berterima kasih sih untuk hal-hal itu. Iya. Well, my final question is, kira-kira buat kawan-kawan yang di luar sana, lu lihat bahwa perkembangan freediving kita di Indonesia sudah berjalan. Ya saya nggak tahu sih parameter besar seperti apa. Yang jelasnya berkembang sangat berkembang dari segala faktor, berbeda dengan kita 5 tahun yang lalu. Kemudian secara bisnis pun dia meningkat. Secara bisnis maksudnya ya proses sertifikasi, proses jual beli peralatan, kemudian kita betul-betul memang berkembang. Ya. Apakah sudah bisa dikatakan sebagai istilahnya kita sudah besar apa tidak, saya belum bisa ngomong, yang jelasnya kita berkembang. Nah, menurut dari sisi bisnisnya kita nggak bakal bahas seperti apa. Yang saya bakal coba untuk tanya di sini adalah buat kawan-kawan yang pengen jadi seorang instruktur, jadi seorang pengajar, nggak usah instruktur, pengajar lah ya, pengajar yang mengeluarkan proses sertifikasi ke orang lain, membuat sekolah lagi dan lain-lain, akhirnya meramaikan freediving di Indonesia. Nah, di lain sisi sebenarnya itu sangat bagus menurut saya, sangat bagus, sangat positif buat perkembangan freediving kita di Indonesia. Cuman kalau boleh ngasih tips, sharing pengalaman buat kawan-kawan yang mungkin punya tujuan untuk jadi seorang instruktur, pengajar, atau mungkin sudah jadi seorang pengajar tapi kok nggak bisa seperti si A sih maksudnya. Karena mungkin ada beberapa kasus 1-2 orang yang meng-compare dirinya dengan instruktur lain, kok saya nggak bisa maju, kok yang sananya aktif terus, kelihatannya mereka ramai terus, kok saya nggak bisa. Jadi mungkin prepare-nya yang kurang atau apa segala macam. Nah, coba bagi tips, bukan menggurui loh ya kawan-kawan, bukan menggurui, cuman kita hanya sekedar sharing saja, kasih tips buat kawan-kawan. Kira-kira kalau kalian punya tujuan atau mimpi untuk menjadi seorang instruktur, apa sih yang harus kita siapin? Kurang lebih seperti itu. Gue mungkin mau ngutip dari ada salah satu murid gue yang sempat cerita. Jadi dia bilang, Mike, kalau misalnya lu masuk ke majalah, misalnya Michael, instruktur freediving. Nah, kata-kata selanjutnya lu mau ditulisnya itu apa? Jadi kan kalau headline berita itu kan ada kayak Michael, instruktur freediving, misalnya apa ya, gue nggak tahu, pemegang rekor nasional misalnya seperti itu. Atau Michael, pendiri Apnea Culture. Nah, lo mau dikenalin ke masyarakat itu sebagai apa? Kata temen gue ini, dia bilang kayak gitu. Jadi mungkin buat teman-teman instruktur juga, ketika mau jadi instruktur, mungkin itu bisa dijadiin suatu pegangan atau pertanyaan yang bisa kita pikirin gitu loh. Bahwa ketika lo jadi instruktur, lo mau jadi instruktur yang seperti apa? Lo mau dikenal sebagai instruktur yang bagaimana gitu. Karena itu jujur kalau misalnya ngomongin jumlah orang yang mau belajar freedive, gua rasa Indonesia itu penduduknya sangat banyak. Jadi 1% aja dari Indonesia itu tuh masih banyak banget gitu loh. Dan instruktur freediving di Indonesia menurut gua masih tergolong sedikit ya, Pak. Iya. Gitu. Walaupun jumlahnya udah jauh lebih banyak daripada 5 tahun yang lalu, tapi masih tergolong sedikit lah gitu. Dan marketnya itu memang masih besar sekali. Nah, tinggal bagaimana kita mau memposisikan diri kita ingin jadi instruktur yang seperti apa, kita ingin dikenal sebagai pengajar yang bagaimana. Nah, dari situ nanti kita mungkin bisa bikin rencana untuk kalau saya mau mencapai tujuan tersebut, apa aja yang harus disiapin, kayak gitu. Apakah saya harus belajar hal lain yang bisa mendukung? Contoh, belakangan gue mulai banyak melihat ya di Indonesia pasti fotografi itu kan cukup mengundang ya orang-orang yang mau belajar freedive biasanya karena foto, karena video.
Jadi ketika punya skill fotografi mungkin akan menunjang gitu loh ke kegiatan instrukturnya. Tapi tidak semua harus berakhir dengan fotografi menurut gua. Masih banyak hal lain juga yang bisa dieksplor. Contoh, kalau gua lihat yang yang udah ada di Jakarta ya, misalnya Nikita Freediving Society, dia juga mengajar mermaiding gitu kan. Jadi dia selain instruktur freedive, dia instruktur mermaid juga. Menurut gua itu jadi bisa mendukung juga gitu loh. Jadi tergantung kita pengen mengarahnya kemana. Dan gue rasa tiap daerah tergantung nanti kita mau mengajar di mana juga akan punya daya tarik yang berbeda-beda. Menurut gue sih gitu Pak. Cuman yang perlu diingat, menurut gue ya freediving instructor itu enak dan gak enak. Ada dua-duanya. Gue rasa semua pekerjaan juga sama. Enaknya ya mungkin jam kerja kita lebih fleksibel. Kita ketika lagi bekerja juga kita tetap bisa enjoy gitu kan, karena kita sama-sama menyukai kegiatan yang kita lakuin. Tapi di sisi lain tanggung jawabnya juga besar. Terus kadang-kadang ada yang musimnya kita lagi dapat banyak murid, ada yang musimnya kita cuma dapat 1 atau 2. Jadi mungkin nggak menentu gitu kan, beda sama orang yang kerja kantoran. Jadi itu juga perlu dipikirkan sih menurut gua. Ketika mau ngambil jadi instruktur, kita harus siapin diri, siapin mental untuk ada di kondisi yang mungkin agak terseret-seret. Nanti kadang bisa ya kayak gimana cara kita untuk nabung, untuk bisa bertahan hidup gitu loh di situasi yang kadang-kadang high, kadang-kadang low. Itu kalau dari sisi bisnisnya mungkin seperti itu lah ya. Maksudnya kalau betul. Personalnya dia sebagai seorang instruktur ini kira-kira. Kalau dari personality, jangan bosan belajar. Ya. Menurut gue itu penting. Jadi sampai sekarang pun walaupun kita udah jadi instruktur, kita masih tetap kan cari-cari, baca-baca, mungkin nonton-nonton YouTube segala macam. Karena yang bakal membuat seorang instruktur berkembang itu yang pertama jam terbangnya, seberapa banyak dia mengajar. Yang kedua, seberapa banyak ilmu yang sudah dia serap, ya kan? Dan menyerap ilmu ini belajar dari macam-macam sih. Jadi kalau gue mungkin ya jangan bosan dan jangan lelah belajar gitu. Karena instruktur bukan Tuhan ya, jadi pasti tetap punya kemungkinan untuk salah gitu loh. Ya, dan berpotensi untuk buat salah. Betul. Jadi dengan kita bisa mengakui bahwa oh iya, gue masih kurang, gue masih harus belajar lagi. Gue rasa di situ kita bisa berkembang lebih. Iya. Keren Michael. Jadi kurang lebih seperti itulah ya. Ini sudut pandang dari seorang Michael Domenico. Jadi terserah buat teman-teman yang memang punya tujuan ke sana, ini kita bakal support maksimal buat kawan-kawan yang punya tujuan ke sana. Asal jangan setengah-setengah. Walaupun masih bimbang, silakan diskusi, sharing, kita open buat kalian-kalian yang memang punya tujuan mau ke sana, apalagi murid-murid kita sendiri, kita pasti bakal support. Kita nggak pernah menganggap kalian kompetitor, karena menurut saya seperti yang tadi Michael ngomong bahwa marketnya di Indonesia masih sangat besar kalau di-compare dengan jumlah masyarakat penduduk kita. Jadi tinggal bagaimana caranya kalian mendesain bahwa kalian sebenarnya mau jadi instruktur yang seperti apa, seperti yang tadi Michael. Well, terakhir Michael, saya punya games simple. Gue bakal tanya beberapa pertanyaan, tapi lo harus jawabnya dengan sangat cepat. Oke? Ya, pertanyaan lo jangan aneh-aneh ya. Aman. Oke, kita coba yang pertama. Lo lebih memilih menjual gear atau lo ngajar? Ngajar. Well, Jakarta atau Bandung? Jakarta.
Lo lebih memilih jadi seorang atlet atau lo jadi coach? Sulit. Coach. Coach. Fotografi atau game card? Fotografi sekarang. Gue udah stop main kartu. Oh gitu. Mungkin nanti di next day kita bahas soal game semua yang satu itu. Boleh. Next, CNF atau CWT? CNF. CNF, itu sudah pasti kau pilih itu. Terakhir, deep dive atau recreational? Itu sulit. Buat gue mungkin deep dive. Deep dive. Well, thank you. Cuman itu aja pertanyaan. Thank you very much. Terima kasih Thank banyak you banget, Michael Pak. sudah Sama-sama. join podcast pertama dari Melanesia Free Dive. Siap. Saya hashtagnya achieve the greatness karena konsepnya saya sebenarnya sama penjahat pun saya akan belajar sama dia karena sejahat-jahatnya orang ada sisi baik yang bisa kita terima, sebaik-baiknya dia ada juga sisi jahat yang bisa kita dapat. Jadi kita belajar sama siapa saja. Michael sudah tunjukkan konsistensinya selama kurang lebih 5 tahun membangun bisnisnya dari kecil, walaupun tidak istilahnya tidak berjalan dengan mulus atau sesuai dengan plan dia, tapi survive-nya dia, konsistensinya dia bikin dia bertahan sampai sekarang. Mudah-mudahan buat teman-teman bisa ambil positif buat menuju ke target kalian. Sehat-sehat selalu buat kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Oke.